Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran. Anak-anakku, persiapkanlah buku, paket, tema 7 kalian. Kita lanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Muatan pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian lihat teks lagu Ibu Kita Kartini berikut ini. Nah, anak-anak, kalian telah melihat teks lagu Ibu Kita Kartini dan mendengarkan lagunya. Untuk itu, marilah kita bahas bersama-sama pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul lagu tersebut? Lagu tersebut berjudul Ibu Kita Kartini. 2. Siapa penciptanya? Lagu tersebut diciptakan oleh W.R. Supratman. 3. Tangga nada apa yang digunakan? Tangga nada yang digunakan adalah tangga nada mayor dengan nada dasar D sama dengan Do. Apa tanda tempo yang digunakan? Apa artinya? Tanda tempo yang digunakan adalah andante, yang artinya kecepatannya seperti orang berjalan atau tempo sedang. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang lagu Ibu Kita Kartini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai unsur-unsur lagu. 1. Tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Ukuran dari sebuah tempo adalah beat. Beat dapat diartikan sebagai ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo dapat diukur dengan alat yang bernama metronome. 2. Tangga nada. Tangga nada adalah suatu urutan nada yang disusun secara berurutan. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Umumnya, orang menggunakan nada Do sama dengan C sebagai nada dasar sebuah lagu. Namun, tidak sedikit yang menggunakan berbagai macam nada dasar seperti Do sama dengan D. 3. Interval. Interval adalah sebuah jarak antara satu nada ke nada lainnya. Interval nada berpengaruh terhadap tangga nada yang dipakai dalam sebuah lagu. Nama-nama interval nada adalah prim, secondo, terce, quarts, quint, sexte, septim, dan oktav. Dalam sebuah lagu, melodi yang baik apabila interval nadanya dapat dijangkau penyanyi atau alat musik.
Nah, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Bacalah teks pidato berikut ini. Nah, anak-anak, kalian telah membaca teks pidato peringatan Ibu kita Kartini. Ada beberapa teknik menyampaikan pidato di depan umum. Teknik-teknik tersebut adalah 1. Metode menghafal atau memoriter, yaitu penyampai pidato menyampaikan pidatonya dengan cara menghafalkan teks yang sudah dipersiapkan. 2. Metode serta-merta atau impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. 3. Metode naskah, yaitu metode pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya digunakan pada pidato-pidato resmi. 4. Metode ekstemporan, yaitu dengan cara menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan, sehingga penyampai pidato tidak perlu membuat teks pidato secara utuh. Nah, anak-anak, kalian telah menyanyikan lagu Ibu kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kalian ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Bacalah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS atau Europes Lagery School hingga usia 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella atau Stella Hihendeler. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kehidupan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang.
Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Nah, anak-anak, informasi penting berdasarkan bacaan tersebut adalah Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, 21 April 1879. Kartini kecil mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di ELS dan selama sekolah di sana ia belajar bahasa Belanda. Surat-surat yang ditulis Kartini lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi. Suami Kartini bernama KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Hadi Ningrat. Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 setelah 4 hari melahirkan. Surat-surat Kartini diterbitkan dalam sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Ibu Kartini memang hebat, sikap-sikapnya perlu kita teladani. Walaupun seorang perempuan, tetapi beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Masih ingatkah kalian perbedaan fisik anak perempuan pada masa anak-anak dan pubertas? Masa pubertas anak perempuan lebih awal 1 atau 2 tahun dari anak laki-laki. Untuk itu amatilah gambar berikut ini. Perempuan pada masa anak-anak belum tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, pinggul belum melebar, payudara belum membesar, suara belum melengking atau tinggi, belum timbul jerawat. Sedangkan perempuan pada masa pubertas sudah tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, pinggul melebar, payudara membesar, suara melengking atau tinggi, dan kadang sudah timbul jerawat. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi tematik kita kali ini, kerjakanlah soal evaluasi berikut ini. Soal evaluasi bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Metode pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu disebut. 2. Metode naskah adalah metode pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya digunakan pada pidato-pidato. 3. Nama lain dari metode menghafal dalam berpidato adalah. 4. Metode pidato dengan cara menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan sehingga penyampai pidato tidak perlu membuat teks pidato secara utuh disebut metode. 5. Surat-surat Kartini diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Soal Evaluasi SPDP. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Suatu urutan nada yang disusun secara berurutan disebut. 2. Cepat lambatnya sebuah lagu disebut. 3. Dalam sebuah lagu, melodi yang baik apabila interval nadanya dapat dijangkau oleh titik-titik. 4. Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh. 5. Nada dasar yang dipakai dalam lagu Ibu Kita Kartini adalah. Nah, anak-anak, kerjakan soal berikut ini di buku catatan kalian ya. Setelah itu, kirimlah tugas kalian ke Bu Guru. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.